Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin nahmaduhu wa nusalli Assalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muslimin yang berhormat, Allah yang muhyiddin magin, yang saya hormati para jamaah sudah maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Jawa Tengah dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah serta para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Taqrir was-Sajidah fil Masail Mufidah yang akan disampaikan guru kita beliau Bapak Profesor Kiai Haji Muhyiddin Magin dengan mengusung sebuah tema sholat. Apabila nanti para jemaah yang ingin bertanya, silakan saja ditanyakan ke guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan kitab Alamiyatina wa Alamiyatikum Barakatus Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kadis Muhyiddin untuk menyampaikan materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pengikut pengajian kitab Ba'dal Maghrib MAJT, baik yang di masjid terdiri para jamaah dan para santri Mahad Tahfidz maupun yang mendengarkan melalui Radio Dais dan Gaul FM, serta para pemirsa melalui YouTube MAJT TV. Malam hari ini saya akan bacakan dengan topik kaifiyatu sholatiha, tata cara sholat Id. Kaifiyatu sholatiha, tata cara kaifiyah sholatnya. Wahia rok'atani. Sholat Id itu 2 rakaat. Yusannu fihima, di dalam 2 rakaat itu disunahkan. Pertama, ayyukabbiro, ini mungkin cetakannya kurang cetok ya. Kaifiyatu sholatihima, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wa hiya rok'atani, 2 rakaat. Yusannu, disunahkan fihima, di dalam 2 sholat itu. Ayyukabbiro fir raqatil ula. Pertama, ayyukabbiro, hendaknya membaca takbir, melakukan takbir fir raqatil ula, di dalam rakaat pertama. Jadi sholatnya kan 2 rakaat. Di dalam rakaat pertama melakukan takbir sab'a takbiratin, dengan jumlah 7 takbir.
yakinan, mantap. Di mana dilakukan takbir itu? Baina doa iftitah, antara doa iftitah wa ta'awudhi dan ta'awul. Ta'awul sebelum bismillahnya Fatihah itu. Saya kira umumnya umat Islam sudah tahu. Wa fi raq'ati tsaniyati, sedangkan di dalam rakaat kedua, khamsa takbiratin, 5 takbir. Nah, ini sekali lagi umumnya umat Islam, apalagi yang sudah berkali-kali melakukan sholat Id, itu sudah tahu. Bukan karena tidak tahu, tetapi justru imam itu suka lupa takbir itu. Ya, imamnya lupa takbir yang 7 dan 5 kali itu. Kenapa? Ya karena sholat itu kan jarang-jarang. Sholat Id itu setahun hanya 2 kali. Imam, dia selalu ngimami, bahkan sregep ngimami sholat maktubah 5 kali, itu sholatnya biasa. Begitu sholat Id ada takbirnya, kadang-kadang lupa. Jadi dalam rakaat pertama 7, dalam rakaat kedua 5. Disunahkan yang kedua, raf'ul yadaini fiha, mengangkat tangan, ya, fiha di dalam sholatnya itu, di dalam takbir. Begitu, jadi takbirnya itu disertai dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, salisan, al-jahru fiha lil imami wal ma'mum wal munfarid. Mengucapkan takbirnya itu bagi imam itu jahar, Allahu Akbar. Wal makmum begitu juga bagi makmum. Wal munfaridu begitu juga bagi orang yang sholat Id sendirian. Jadi tetap disunahkan jahar dalam hal mengucapkan takbir. Ya, sekali lagi jahar. Jadi bedanya jahar dengan sir itu kayak apa? Kayak imam kalau ngimami membaca Fatihah. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, Jumat itu jahar. Kalau sholat asar, sholat zuhur itu sir. Itu bedanya jahar dengan sir, itu seperti itu. Ayakula, hendaknya mengucapkan sopo musolli baina kulli takbiratin, di antara masing-masing takbir, di antara baina kulli takbirata ini, di antara 2 takbir, maksudnya takbir pertama ke kedua, 2 ketiga, itu baina takbirata ini mengucapkan apa? Al-baqiyat as-shalihat, kalimat yang disebut dengan al-baqiyat as-shalihat. Apa itu? Bukan mengucapkan al-baqiyatus shalihat, tapi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di antara takbir-takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, ayat doa, hendaknya meletakkan, orang yang sholat meletakkan yumnahu, tangan kanannya, ala yusrohu,
di atas tangan kiri. Tahta sodrihi, di bawah dada. Baina kulli takbirataini, di antara takbir, dua takbir itu. Ya Allahu Akbar, habis Allahu Akbar jangan dilepas, maksudnya tangannya jangan digantung, tetapi kembali tangan kanan di atas tangan kiri seperti waktu sholat pertama itu. Yang keenam, waslut takbirati bitta'awudhi, nyambung di antara takbir itu dengan ya ta'awudh. Jadi begitu selesai takbir disambung dengan ta'awudh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Terus baca Fatihah. Yang ketujuh, ayakro'a, hendaknya imam atau orang yang sholat membaca fihima suratai, dua surat, Qaf dan Iqtarabat. Qaf itu Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Urutannya kebetulan dalam Al-Quran baru terus surat Al-Qamar yang bunyinya Iqtarabatis sa'atu wal qamar. Au al-a'la wal ghasyiyah. Kalau tidak itu, yang dibaca adalah surat al-a'la di rakaat pertama, al-ghasyiyah di rakaat kedua. Al-a'la itu sabbihisma rabbikal a'la, al-ghasyiyah itu hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, bagi yang apal Iqtaroba, surat Qaf dan Iqtaroba, ya monggo. Bagi yang kurang hafal, pilihannya yang agak ringan, surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, Al-Ghasyiyah. Nah, niko cara-cara sholat Id. Jadi ada takbir yang lain daripada sholat biasa itu. Di dalam rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Setiap takbir itu dilakukan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Takbirnya diucapkan al-jahru fiha. Di antara takbir-takbir itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di antara takbir-takbir itu ayadha'a yumnahu ala yusrahu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Ini dada, bawahnya dada. Nah, kemudian antara takbir-takbir itu disambung sebelum membaca Fatihah itu dengan ta'awudz. Itu sunnah. Tapi ta'awudznya biasanya sir. Surat yang dibaca yaitu disunahkan membaca surat Qaf dan Iqtarobat atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ada pertanyaan belum, Mas Faizin? Dereng wonten. Kita teruskan pembahasan berikutnya, sunanul khutbati. Hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah Id. Ya, khutbahnya khutbah Id. Aslinya bahasa Arabnya, bahasa fikihnya khutbatun. Tapi biasanya lalu bergeser ketika menjadi bahasa Indonesia itu khutbah. Jadi kayak fatah gitu. Sebetulnya khutbah.
begitu kho-nya diganti dengan dengan harokat kasrah, maka jadinya khitbah. Khitbah itu artinya ngelamar. Nah itulah jadi bahasa Arab itu kacek sithik aduh maknane. Sunanul khutbati, sunahipun khutbah yusannu disunatkan. Idza kanatis sholatu arikalane ana apa salat ana iku jamaatan jamaah ayakhtuba yen to khutbah sapa khatib ba'daha ayaktuba yen to khutbah ba'daha sesudah salat khutbataini dua khutbah ka khutbatayil jum'ati kaya dua khutbahipun salat Jum'ah. Khutbataini dalam prakteknya ada yang hanya satu. Tapi kalau Syafi'iyah seperti yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini khutbataini. Khutbah Id itu ka khutbatayil Jum'ati koyo dua khutbah Jum'ah fil arkani dalam hal rukun-rukunnya was sunani dan dalam hal sunnah-sunnahnya. Dulu sudah dibahas toh khutbah Jum'ah. Tetapi la fi syuruti tidak sama dengan khutbah Jum'ah dalam hal syarat. Kalau rukun sama. Rukunnya apa saja ingat? Hamdalah, sholawat, wasiat bittaqwa, ayat Al-Quran. Apa sih ini? Nanti dia di khutbah kedua ada doa lil muslimin. Itu sama, sunah-sunahnya juga sama. Yang disunahkan apa dalam khutbah? Misalnya pegang tongkat dan lain sebagainya. Tetapi lafis syurut tidak dalam hal syarat. Nek khutbah Jum'ah itu syaratnya al-qiyam misalnya. Kal qiyami ngadeg wasatri kudu nutup aurat. Wa toharoti kudu toharoh. Wal julusi bainahuma dan disyaratkan harus duduk di antara dua khutbah. Ini kalau khutbah Id tidak menjadi syarat. Ya kalau dilakukan seperti itu ya enggak apa-apa. Tapi biasanya wong khutbah itu akeh sing iso. Kalau orang tidak bisa berdiri artinya sakit. Sakit kok pengen khutbah wae. Wasatri nutup aurat. Jadi khutbah itu orang pada dasarnya dalam bertemu dengan orang lain kan harus nutup aurat. Tapi kalau orang berada di mimbar kan bisa jadi kan ketutup oleh mimbar. Toharoh, jadi kalau kebetulan khotib itu batal wudunya, nggak apa-apa. Kalau khutbah itu khutbah julus bainahuma. Wa idza shalla nalikane salat sapa musolli munfaridan hale dhewean tidak jamaah fala yaktubu enggak perlu khutbah. Nah khutbah ngutbahi sapa? Nah ini mungkin prakteknya enggak ada kecuali kemarin masa pandemi. Di masa pandemi itu dianjurkan tidak sholat Id di masjid, sholat Id dengan keluarga inti saja di rumah. Kalau tidak ada keluarga inti, misalnya orangnya sendirian, ya wis sholat dhewean. Munfarid, itu namanya munfarid. Fala yahtubu, ndak perlu khutbah.
Ingkang kaping kalih ayajlisa qoblahuma, disunahkan sebelum melakukan khutbah itu duduk dulu. Jadi naik, ya, assalamualaikum, atau salamnya nanti juga nggak apa-apa, naik mimbar, duduk jalasatan khafifatan, sebentar saja, duduk ringan, biqadri julusihi lil adzani fil jum'ati, kira-kira duduknya itu sekedar waktu azan seperti saat sholat Jum'ah. Kalau Jum'ah kan begini, khotib naik mimbar, salam, kemudian duduk, muadzin azan tsani. Nah, di dalam sholat Id juga disunahkan duduk seperti itu, meskipun tidak ada azan. Ayu kabiro yang ketiga, khutbah Id disunahkan melakukan takbir Allahu Akbar. Tadi sudah ada kan? Nah, ini ditegaskan lagi, melakukan takbir. Kapan takbir dilakukan? Fiftitahil ula, pada permulaan rokaat ula. Ini ada perbedaan. Kalau kaifiyahnya tadi 7 dan 5. Tapi kalau disunahkannya 9 dan 7. Jadi pasangannya 7, 5, 9, 7. Ayukabbiro fiftitahil ula tis'an, pada permulaan rokaat pertama sebanyak 9 kali, wilaan, nyambung terus menerus, wa fi iftitahi saniyati, pada awal rokaat kedua sab'an wilaan, 7 kali secara nyambung. Yang keempat, ayat kuro, hendaknya khotib itu menuturkan, menyampaikanlah, menjelaskan, fihima, di dalam khutbah, 2 khutbah itu, mayaliku bilhal, sesuatu yang sesuai dengan hal, sesuai dengan keadaan. Jadi kalau misalnya dalam keadaan serangan Israel ke Palestina, ke Gaza, misalnya lagi panas-panasnya, ya jelaskan itu bagaimana jihad jihad dibebankan kepada umat Islam dalam hal membela itu. Kalau lagi krisis ekonomi, ya bagaimana menyampaikan hal-hal yang terkait dengan krisis ekonomi. Kemarin krisis pandemi Covid, ya bicara soal pandemi Covid. Nah ini kalau sekarang ini mungkin terkait dengan Pilpres, bagaimana umat Islam memilih pemimpin yang baik. Fayataharodho, begitu juga disunahkan menjelaskan li ahkami zakatil fitri, tentang zakat fitrah, fi idihi, di dalam idul fitri, wali ahkamil udhiyati, hukum-hukum berkorban,
fi idiha, di dalam Idul Adha. Jadi ada dua di sini yang dianjurkan. Satu, sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman saatnya, perkembangan keadaan, dan selalu diselipkan dua hal. Kalau Idul Fitri itu pentingnya zakat fitrah, pentingnya sodakoh harta. Kalau Idul Adha itu pentingnya udhiyah. Nah, jadi soal udhiyah itu diurai hikmahnya dan lain sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah. Sebentar. Jadi kalau tadi sholat itu 7-5, tapi kalau khutbah 9-7. Ada pertanyaan, Mas Faizin? Dereng enten. Para pendengarnya lagi sibuk liburan Natal ini. Oh, ini ada yang mau tanya ini. Monggo. Majeng mawon niki, ngagem niki. Kalau misal imamnya pas lupa kan takbirnya 7 sama 5 kali. Kalau misal imamnya lupa telepon mengingatkannya, atau istilahnya nggak usah diingatkan saja, nggak apa-apa. Bisa dua pilihan. Jadi ini pertanyaannya, kalau imam lupa tidak melakukan takbir, takbir itu kan mboten rukun nggih. Takbir yang 7 dan 5 itu toh. Nah, ada dua pilihan. Pertama, kalau lupanya baru bisa diingatkan, Allahu Akbar. Kita pelan-pelan saja. Saya biasanya suka pesen, kalau saya jadi imam pesen yang ada di belakang, nanti sampean takbirnya untuk seru ben aku ora lali. Satu, tidak diingatkan juga nggak apa-apa, wong niku mboten rukun. Jadi misalnya sudah terlanjur bacaannya, kalau mulai bis ngono kan diingatkan ya toh. Iki bacaannya wis Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, yo wis kadung, sudah masuk ke rukun. Nggih, biarkan saja. Itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya cuma kurang sempurna karena sunnahnya tertinggal. Nah, tapi masyarakat itu biasanya terus geger. Apalagi apalagi kalau sholatnya di masjid besar. Sholat di Simpang 5 itu pernah itu, dulu itu ada imamnya orang top loh, lali takbir, Masya Allah, geger, padahal enggak apa-apa ya. Saya juga pernah lupa, terutama rakaat kedua. Nah, mula barku itu sholat dinggo meneh karo masjid ya. Ora diundang meneh ora apa-apa ya. Saya ya minta maaf. Ingat akhirnya saya ingat, waduh saya lupa, Mas mohon maaf. Nah, pun Pak mboten napa-napa, tapi untung enggak geger gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau baru moni bis, ingatkan Allahu Akbar. Tapi kalau sudah kadung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil lah diingatkan ya, jadinya itu sudah masuk ke rukun kan, rukun. Namun ngoten nggih, wonten malih santri sampai ini nanti ngimami sholat id loh kalau udah. Saya pernah ada kasus seperti itu, ketika rakaat kedua sudah Bismillah, terus kemungkinan imamnya ingat, jadinya terus Allahu Akbar lagi. Ya asal belum belum pokoknya Fatihahnya kalau baru satu ayat masih mending gitu tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kadung 2-3 ayat ya senang kewai. Tapi begini, yang penting lagi
Kalau imam tidak takbir, makmum jangan takbir dewe. Karena makmum itu pada dasarnya ngikutin imam. Lah itu sunnah. Ya toh, barang sunnah kok terus takbir dewe. Jadi idza tarokal imam at-takbirat, kalau imam itu meninggalkan takbir, falayati biha al makmum, maka makmum jangan melakukan takbir. Wa yuafiqu law naqasa, menyesuaikan makmum itu andaikan jumlah takbirnya kurang, ya wis. Itu disunahkan apa? 7 baru 6. Ya wis. Ya imam ki ya ngitung tekan 9 ki ya kadang lali lho ya. Prakteknya saya akhirnya jadi kurang bagus. Jadi Allahu Akbar, tanganku ngene, jendikku. Allahu Akbar. Nah, ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kurang sempurna, harusnya kan begini, tapi saya atau beginilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar nek wis ping 6 ngono ki wis ora lali bakale. Wong kurang siji ya. Allahu Akbar. Kemudian masailun fil aid, ada beberapa masalah ya, masalah ringan atau masalah serius. Tusannu at-tahni'atu, disunahkan tahni'ah. Tahni'ah ini apa? Ucapan selamat. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Itu sunnah bil aidi, tusannu at-tahni'atu bil aidi wa yadkhulu waktuha. Kapan ucapan tahni'ah ini? Wa yadkhulu manjing waktuha, waktune tahni'ah fi Idul Fitri, dalam Idul Fitri, bi hurufi syamsi lailatiha, bi hurufi syamsi lailatiha, dengan terbenamnya matahari di malam. Jadi kalau besok tanggal 1 Syawal ini tadi mulai huruf ini kita disunahkan melakukan tahniah. Tahniah saniki gampang. Nek zaman biyen tahniah itu kan terus berkunjung, ketemu, selamat nggih Idul Fitri. Kalau sekarang kan tinggal pakai HP aja. Wa fi Idul Adha, sedangkan di dalam Idul Adha bisubhi yaumi Arafah, subuhnya hari Arafah. Jadi kalau Idul Adha itu hari Senin, maka minggu itu namanya hari Arafah. Ya. Minggu subuh itu disunahkan melakukan tahniah. Sering ada pertanyaan, lalu kemudian ada bantahan, oh tahniah Nabi aja nggak melakukan kok. Ya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu dilarang. Sesuatu yang bermanfaat, yang tidak ada larangan, apalagi itu sebetulnya lebih banyak unsur hubungan sosial. Jadi, ngajeni teman, ngajeni sahabat, ngajeni wong sepuh, ya, atau yang dituakan, yang senior, itu kan ucapan selamat. Nah niku, jadi soal-soal yang terkait dengan muamalah niku ojo gampang diharamkan dengan alasan Nabi tidak melakukan.
Masalah ingkang kaping kalih lau tabayana kalau jelas, telah jelas qabla zawali yaumis salasin, sebelum zawal itu zuhur ya, matahari geser itu. Yaumis salasin, hari ke-30 min Ramadan, bulan Ramadan. Jelas annahu yaumul aid, bahwa hari itu kok jelas hari Id. Bisyahadati ru'yatil hilal, dengan persaksian melihat hilal. Nah, jadi begini loh. Poso itu kan 30 hari, tapi bisa jadi 29. Ketika hari ke-30 kok jelas ada ru'yah hilal, ada berita, tadi malam ru'yah hilal. Tapi ini kalau zaman sekarang tuh nggak mungkin telat begitu informasi. Zaman dulu bisa loh itu, karena komunikasi kan tidak seperti sekarang. Lah kalau begitu, bagaimana terus? Waqad baqiya, sedangkan masih ada sisa waktu lijam'in nasi, untuk mengumpulkan orang, wassolati, dan untuk melakukan sholat, qabla zawal nih ya. Jadi hari ke-30 misalnya jam 10 atau jam 11, kok terus ada berita bahwa ini sudah tadi malam sudah ru'yah hilal, berarti sudah Syawal. Waktunya isi cukup untuk mengumpulkan orang dan untuk melakukan sholat. Bagaimana lalu kalau begitu? Fayuftiruna, maka hendaknya kaum muslimin membatalkan puasa. Jadi wis kadung puasa toh hari ke-30 itu, tapi kemudian ada berita bahwa tadi malam ru'yah hilal. Wa yusalluna al-ida, adaan, kemudian melakukan sholat id secara adaan. Tapi ini waktunya qabla zawal ya. Kan waktunya sholat id itu mulai irtifa syamsi sampai dengan zawal. Lah wong masyarakat itu jam 10 diberitahu bahwa tadi malam ada ru'yah hilal, berarti hari ini 1 Syawal. Masih ada kesempatan untuk ngumpul ke orang, masih ada kesempatan untuk melakukan sholat id, maka waktu itu wajib membatalkan puasa dan disunahkan sholat id. Sholat id statusnya apa? Adaan, asal qabla zawal ya, adaan. Yang kedua, problem ketiga, masih terusannya yang tadi, lau tabayyana dzalika qabla zawal. Kalau kejelasan ru'yah hilal itu sebelum zawal, tapi walam yasa al waktu, waktunya mepet. Zawal misalnya sekarang ini jam berapa? Setengah 12. Lah beritanya baru diketahui 11:10. Piye le ngumpul ke wong, piye le sholat. Au ba'da zawal, atau beritanya baru diketahui sesudah zawal. Ya, walakin udila asyuhud qoblal ghurub. Kemudian terbukti bahwa syahid yang menyaksikan hilal itu orang yang dianggap adil, ya, sebelum huruf itu berarti sebelum maghrib, ba'da zawal itu berarti barzuhur. Fayuftiruna, wajib futur, buka puasa, ma'afauti sholatil idi, tetapi sholat idnya habis.
fayaqdunaha, maka disuruh mengqadha. Jadi waktunya kan disentek. Yang namanya qadha itu sholat di luar waktu kan. Waktunya sholat idniku itu qabla zawal, sebelum zuhur, mulai irtifa'u syamsi sampai qabla zawal, sebelum zuhur. Nah ini dengar beritanya kok sudah zawal ba'da zuhur ya. Maka wayuftiruna wayusalluna al-idadaan ya qadaan fayaqdunaha. Jadi saya ulang, lau tabayana dzalika qabla zawal, sebetulnya diketahui berita itu sebelum zawal walam yasa al waktu, tapi waktunya ora cukup. Au ba'da zawal, sesudah zawal tapi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam, fayuftiruna, maka batal no posone, salat id wis entek, fayaqdunaha qadha. Tapi sunnah lu ya, salat ewe sunnah, qadhane ya sunnah, jadi aja dianggap ini wajib. Problem selanjutnya, lau tabayana, kalau telah jelas zalika ru'yatul hilal itu tadi ba'dal hurub, wis bengi kan berarti wis poso ya toh, posone wis buka, wis kadung poso sempurna sampai hurub. Ya kalau sudah begitu ya nggak perlu membatalkan puasa, wis poso wis tekan maghrib, le batalke piye? Nah, jadi soal puasanya lupakan, yang penting fayusalluna, maka lakukanlah sholat al-ida, sholat id minal ghadi, sesuke. Statusnya piye? Adaan. Ya karena darurat ini toh, ngertinya wis bar maghrib. Nah berarti orang dianggap bahwa kalau sudah begitu darurat dianggap bahwa syawale kuwi sesuk, janjane wingi tapi sesuk, janjane hari ini tapi sesuk. Nah, maka sholat idnya itu statusnya. Wonten pertanyaan? Kata ini wis entek ya. Ya? Seperti ya, pertama kalau soal ibadah itu tidak harus mengerti apa sebabnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kita itu niru Rasul ya, Rasul yang dibaca itu. Lah iya, alasan mengapa Rasul membaca itu nggak penting. Nah, tetapi mungkin bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti kan ada bisikan wahyu. Lah mungkin isinya itu relevan, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci dan dalam karena waktunya habis. Jadi itu manut Rasul gitu aja lah. Itba Rasul yang itu sudah dipraktekkan oleh para kiai, para ulama. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.